dia memberikan reward, cara dia memberikan punishment ke atasan anak buahnya tuh kayak gimana gitu buat apa sih namanya, cara dia bertindak gitu kali ya, Pak. Kurang lebihnya mungkin gitu, Pak. Kalau salah mohon maaf. Maksudnya kurang lebihnya gimana? Itu, Pak, maksudnya tuh apa sih, Kurang lebih kurang begini, lebih takut salah. enggak dong, jangan takut karena yang kita takuti semestinya bukan hal-hal yang seperti itu. Mmm, oke, masih ada lagi? Gimana, rasanya nggak tuntas nih karena kalau di dalam, kamu lihat di kamus itu cuman begini nih, petunjuk, betul ya? Kalau Santi Aji itu. Makanya selalu dikaitkan sama Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Contohnya semua hal yang dilakukan di dalam, penugasan-penugasan militer itu adalah dalam rangka untuk memanai, eee, apa namanya, konstruksi yang dibuat dalam bentuk Santi Aji sebenarnya. Jadi ketika kita memahami bahwa Santi Aji adalah petunjuk, maka semua tugas yang dilakukan itu adalah petunjuk bagaimana kita loyal terhadap organisasi atau, menunaikan tugas-tugas dengan baik sebagaimana perintah yang dilakukan oleh, atasan. Sebelum saya masuk melanjutkan, masih ada audiens yang mau bertanya atau mau nyanggah atau memberikan tanggapan, silahkan ya. Nggak ada? Oke. Kalau begitu ditutup dulu sama kelompok, biar ini, karena sudah jam 12:30. Atau mau disimpulin sama kelompok, kalian cuma berdua ya? Utari sama siapa sih ini? Iya, Pak, berdua. Ya, silahkan kelompok di itu dulu. Saya mana tadi? Saya sambil Oke. record ya. Ini saya ambil absensinya dengan cara di record aja. Jadi semua yang hadir di sini saya pastikan. Boleh dibuka dulu kameranya, masih ada? Tidak, jangan sampai nggak ada orangnya lagi. Silahkan untuk 2 menit ke depan. Jadi saya yang ambil poin penuhnya itu yang apa namanya, kameranya terbuka karena ya dianggap ini adalah ya pertemuan kelas sama seperti di kelas langsung. Jadi mohon kerjasamanya begitu. Yang tidak ya sebagaimana di aturan ya kita hanya mengikuti prosedur yang ada di dalam aturan itu sendiri. Oke, ada ya, ya jadi yang tidak ya berarti pengurangan dan itu tidak ada masalah, itu tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, silakan boleh ditutup kembali kameranya. Baik, Masih ada lagi? mungkin Silakan ditutup. baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, jadi saya langsung coret-coret di sini aja. Jiwa Korsa. Di monitor kalian kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Oke, terlihat ya. Jadi, siapapun yang jadi tampil itunya supaya dari slide. Ya. Berbicara mengenai jiwa Korsa, tentu kita pahami bersama bahwa ini diibaratkan itu adalah apa namanya, mata pisau. Maksudnya apa? Ya, kita ketahui bahwa di dalam aplikasi itu akan menjadi sebuah bentuk-bentuk yang tidak mudah dikendalikan karena di setiap kelompok, di setiap organisasi, di setiap perkumpulan atau institusi lah katakan begitu, itu pasti punya jiwa korsa yang masing-masing gitu. Karena di dalamnya pasti mesti ada loyalitas, merasa memiliki, kemudian ada tanggung jawab, kemudian mau mengikuti pasang surutnya organisasi, kemudian berkembang, kemudian meskipun organisasinya itu mundur atau kemudian melemah tapi tetap ada dalam itu, semua adalah bentuk-bentuk jiwa korsa. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa korsa yang tinggi pasti punya inisiatif yang juga tinggi. Itu mustahil tidak.
Jadi ia tahu persis apa kedudukannya di dalam organisasi, kemudian ia punya wewenang, ia punya tugas, ia punya tanggung jawab, dan ia memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Makanya disebut selalu rasa memiliki, itu jiwa korsa. Selalu itu diusahakan. Proporsional, kemudian menegur sapa dan seterusnya, itu merupakan bentuk-bentuk jiwa. Makanya dalam pelatihan-pelatihan pembentukan itu selalu dilakukan secara bersama-sama. Karena memang tujuannya untuk membentuk. Kalau ketika itu kuat, maka selalu akan ada motivasi semangat yang tinggi untuk saling bantu-membantu menyelesaikan semua tugas-tugas secara bersama-sama. Jadi itu pengertiannya bisa di browse sendiri, di finding sendiri, dan rasanya semua memiliki pengertian dengan versi yang berbeda-beda di semua satuan ya, karena semua bentuk-bentuk pelatihan, apalagi yang didasari oleh pelatihan-pelatihan dasar militer, ya itu pasti membentuk jiwa korsa ini, karena di dalamnya memang ada semangat. Contoh-contoh lain yang saya bisa gambarkan itu ada rasanya di berita waktu tahun berapa itu kemarin yang penyerangan LP Cebongan sama prajurit Kopassus di Solo Kandang Menjangan kalau nggak salah, itu dikenal viral Ucok Tigor Simbolon, gitu kan. Dan ada 11 rekan-rekan Kopassus grup 2 Kandang Menjangan di itu Sukoharjo. Kemudian menyerang dilakukan karena dasar itu tadi, ini jiwa korsa. Jiwa korsa ini yang dasarnya. Pada waktu itu Kasat Letjen TNI Budiman bilang ia menerapkan semangat jiwa korsa. Dan dia mengapresiasi bahwa saya hormati jiwa korsa, tetapi tidak boleh langgar hukum. Begitu komentarnya. Dihormati itu, bahwa ada semangat yang luar biasa, tapi kemudian kira-kira seperti ini kutipannya, disebut bahwa saya hormati jiwa korsa Anda, tapi tidak boleh melanggar aturan hukum dan ketentuan yang ada. Karena kalau tidak jiwa korsa, maka tidak ada berani mati. Jadi katanya kalau tidak ada jiwa korsa, tidak ada istilah berani mati. Tapi hendak kita harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kata Pak Kasat pada masa itu. Ingat itu, kalau nggak salah itu di 2013. Tanggalnya saya lupa, 2013 bulan 9, bulan 8, bulan 9 kalau nggak salah. Jadi karena ada rasa persaudaraan, maka ketika saudara kita disakitin atau dibuat semena-mena sama orang lain, kita menjadi liar begitu. Dan ketika kita tidak dalam kondisi terjaga, maka yang terjadi adalah memang kita diliputi sama kebencian, diliputi sama amarah, diliputi sama emosi, dan akhirnya dilampiaskanlah itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Meskipun dasarnya ya bagus, bahwa ini adalah soal rasa kepedulian, persaudaraan dan kemanusiaan, dan seterusnya. Apapun alasannya, memang ya seperti itulah kondisi jiwa korsa. Sama kayak kita kalau misalnya dalam keluarga, adik kita, ibu kita, orang tua kita diganggu sama orang, dilecehin atau dipukulin, atau mesti kita paling depan tuh jadi bemper, mau tidak mau meninggal, mau apa, yang penting kita melawan dulu lah. Itu bentuk-bentuk jiwa korsa, karena kita sudah secara emosional sudah terikat gitu. Jadi memang jiwa korsa ini sangat-sangat penting, makanya disebut sebagai dua mata bilah pisau yang berlawanan, itu sama-sama tajam dan bisa disalahgunakan. Yang terjadi di masyarakat ya banyak dengan dalih persatuan dan kesatuan, akhirnya grup-grup tersebut banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan alasan seperti itu. Dan itu kasuistik sifatnya. Kita nggak bisa memukul rata semua organisasi seperti itu. Tapi ya memang kalau ada hal-hal yang terkait dengan manifestasi negatif dari jiwa korsa, rasanya ya biar hukumlah yang akan berproses di situ. Kita tahu persis bahwa jiwa korsa ini sebenarnya prinsipnya semangatnya baik, ya, tapi kalau diterjemahkan dengan cara yang negatif oleh setiap kita manusia begitu, ya itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan lagi tanggung jawab organisasi, kan seperti itu. Dan rasanya di militer juga dianut seperti itu, dan ada persidangan militer rasanya ketika melakukan disersi dan seterusnya, itu akan dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan tunjukkan mana tadi, saya matikan dulu ini. Saya akan tunjukkan salah satu salah satu
penelitian atau riset tentang apa namanya? Riset tentang mana share ini ya? Waduh. URL web. Oh, harus dibagiin langsung. Enggak ada ininya. Dokumen web penanda kamera papan tulis. Sayangnya di sini nggak ada tampilan untuk menampilkan layar saya secara langsung. Oke, baik, kalau begitu saya tinggal copy screenshot apa namanya, masukkan di kolom chat tentang research Esprit de Corps. Nanti kita ambil yang Indonesia saja. Rasanya banyak tuh. Dan itu terkait mana dia? Nah ini nih, UNJ. Esprit de Corps and Desertion Intention in Indonesian Navy. Saya copy dulu linknya. Nanti dibuka masing-masing ya, soalnya di sini akhirnya saya nggak bisa itu apa namanya, membagikan itunya. Nah ini papan tulis. Chat. Nah itu boleh. Silahkan dibuka. Kelihatan nggak di papan di apa namanya, di ruang obrolan linknya? Kelihatan Bapak. Oke, nah di situ tentang penelitian Esprit de Corps. Langsung dibaca aja abstraknya. Jadi bahwa di situ kalau kehilangan anggota karena kematian dalam pertempuran atau disersi dari unit militer katanya, keduanya pasti selalu mengganggu tugas secara keseluruhan. Jadi kita kehilangan teman atau ada yang disersi, itu pasti mengganggu. Jadi dibilang di situ di penelitiannya bahwa terbunuh dalam pertempuran itu akan pasti dicatat sebagai pahlawan, dan ketika melakukan pelanggaran atau disersi maka itu diklasifikasi sebagai tindakan melanggar hukum. Dia tidak bilang bahwa di Jiwa Korsa itu pelanggaran hukum. Dia tidak membahas secara detail tentang bagaimana dampak negatif dan positifnya, tapi keinginan disersi prajurit itu yang mau ditelusuri kaitannya sama Jiwa Korsa. Nah, ketika diambil sampel, faktor-faktor apa saja yang langsung mempengaruhi tingkat intensi keinginan prajurit untuk disersi tersebut. Jadi teknik sampelnya SEM di 302 prajurit, ini gambaran ya, barangkali mana tahu di sini ada yang mau meneliti juga mengangkat ini sebagai riset untuk skripsi, ini pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Diolah datanya, kemudian ditemukan bahwa aspek Esprit de Corps yang sangat apa namanya di sini sentral untuk meredam intensi dalam disersi. Jadi ternyata Jiwa Korsa lah yang kemudian diidentifikasi mampu menurunkan atau mempengaruhi bagaimana tingkat intensi untuk keinginan untuk disersi oleh para prajurit. Dan yang paling punya pengaruh besar itu adalah kepemimpinan. Itu signifikan katanya, meskipun arah hubungannya negatif ya. Jadi kemudian kualitas hidup kerja punya pengaruh juga signifikan juga terhadap disersi. Jadi pertama kepemimpinan, kualitas hidup, kemudian
yang menarik dari penelitian ini adalah pengaruh kepemimpinan terhadap esprit de corps itu sangat signifikan. Jadi memang ternyata kepemimpinanlah yang kemudian memegang signifikansi bagaimana kemudian esprit de corps itu mampu dibentuk dan dipelihara. Kepemimpinan yang memperhatikan anggota melalui komunikasi langsung itu ternyata mampu meningkatkan unit de corps atau esprit de corps di dalam kesatuan. Nah, jadi memang secara riset juga menunjukkan hal tersebut. Ini yang di Angkatan Laut ya, di sini Navy, Indonesia Navy, dan ini risetnya dari Universitas Negeri Jakarta tentang kepemimpinan, quality of work life, esprit de corps, dan research intensi. Penelitinya Ma'ruf Akbar. Ini kayaknya jurnal dia masukkan di dalam, dia publish di jurnal bisnis dan entrepreneurship behavior. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang prinsip esprit de corps ini mutlak diperlukan. Jadi bukan kita tidak berbicara hanya sekedar makna negatif, karena jika disalahgunakan memang itu akan mengarah kepada tindakan-tindakan ya tindakan-tindakan yang cemar, istilahnya begitu. Bagaimana contohnya? Contohnya itu sama yang dipertontonkan sama kasus kemarin. Rasanya semua tahu ya nama ini. Nah, ini sudah menunjukkan esprit de corps yang cemar. Jadi pada saat mengungkap fakta-fakta kebenaran tidak semestinya melakukan hal-hal yang demikian, karena jelas itu tidak sesuai dengan prinsip dasar yang disebut dengan esprit de corps, jiwa korsa. Karena di situ bicara moral. Tahu kan ini moral, makanya contoh sederhana kalau orang bencana lah misalnya, bencana alam terjadi kemudian selalu diberitakan bahwa ia mengalami kerugian moral. Nah, kerugian moral itu maksudnya adalah secara perasaan ia jatuh pada titik terendah kemudian susah untuk bangkit lagi. Misalnya kalau bencana, rumah hancur, keluarga hilang, kendaraan habis, otomatis yang terjadi di pikiran pasti diproses bahwa berapa lama durasi waktu kerja saya sehingga saya bisa mengumpulkan apa-apa yang saya bisa miliki. Sementara posisi keluarga yang sudah meninggal, anak, istri, dan semuanya, itu tidak akan bisa kembali. Oke, mungkin rumah, kendaraan, dan seterusnya, pekerjaan bisa dicari, tapi keluarga, nah makanya dukungan moral ini menjadi bagian yang sangat penting. Orang bisa saja bersemangat, senang, dan bergembira itu ketika diberikan dukungan moral, dan sementara orang lain itu tidak bisa merasakan itu karena tidak diberikan dukungan moral. Berbeda jika hanya dikasih materi saja, itu urusannya tidak sebesar dukungan moral. Dan bayangin betapa luar biasanya kalau dua-duanya diberikan, dukungan moral dan dukungan moral sekaligus, sehingga secara materi pun ia terpenuhi. Dan itu yang terjadi di lingkungan militer. Rasanya setiap prestasi-prestasi itu selalu akan diapresiasi dan kemudian diganjar dengan reward dan seterusnya. Dan itu akan kemudian membentuk bagaimana bentuk-bentuk esprit de corps itu semakin berkembang dan semakin meluas. Karena memang semangatnya itu ditujukan untuk lingkup organisasi militer dan kemudian disebarluaskan dalam bentuk bukti nyata, wujud nyata bagaimana militer dalam mengemban tugas-tugas, dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam semua konflik-konflik yang ditugaskan. Nah, itu contoh dan kemudian gambaran bagaimana setiap kejadian-kejadian itu yang kaitannya sama kelompok-kelompok itu selalu pasti hubungannya dengan esprit de corps. Jadi ketika salah diterjemahkan kemudian ya maka akan berakhir dengan kondisi-kondisi yang negatif. Tapi di sini kita tidak usahlah menggambarkan bagaimana kondisi-kondisi negatif yang lain. Yang jelas kalau esprit de corps, kelompok kelas misalnya, kelompok kerja misalnya, kelompok penugasan misalnya itu bagus, mestinya semua bisa dikerjakan dengan kondisi menyenangkan dan baik-baik saja. Seberbahaya apapun tugasnya.
itu mesti bisa diurai. Nah, begitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaankah tentang ini, dan kemudian menindaklanjuti tadi tentang apa tadi, pertanyaan tentang Santi Aji ya kalau nggak salah, betul ya? Siap, betul Bapak. Nah, untuk Santi Aji sendiri, kalau di ini kan sebenarnya itu petunjuk atau pengarahan bagaimana semua anggota-anggota, semua karyawan, semua kita yang berada di level menengah, bawah dan menengah, kemudian kita memiliki atasan, kita diatur, kita diarahkan, kita perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan memperagakan dan kemudian melakukan pelatihan. Jadi Santi Aji itu terkadang disertai dengan peragaan dan pelatihan. Supaya apa? Supaya kita mempelajari dan mengikuti itu. Makanya dibuatlah itu rule-rule, aturan-aturan, baik yang tertulis atau tidak tertulis. Kalau di militer misalnya Sabta Marga, janji Sumpah Prajurit, itu semuanya adalah Santi Aji sebenarnya. Pancasila, undang-undang, itu yang tertulis dan kemudian itu yang mutlak harus diikuti. Meskipun tidak diperintah, karena kita tahu persis bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, tidak mungkin bisa berubah menjadi kejahatan, dan itu yang baik harus ditegakkan. Yang ya jelas kalau yang buruk nggak usah disebut lah, harus ditinggalkan. Nah, bagian-bagian seperti itu yang kemudian dipupuk, dipelihara supaya semua terselenggara dengan baik, karena apapun tujuannya, apapun niatnya, semua itu disusun untuk kebaikan. Bukan hanya diri pribadi, bukan hanya institusi TNI saja, tetapi untuk ya namanya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote. Semuanya ketika itu berjalan dengan baik, itu pasti akan baik-baik saja. Nah, adapun hal-hal yang misalnya di luar daripada apa yang diekspektasikan, ya rasanya itu kasuistik barangkali. Karena ada saja di semua aturan manapun, di dunia belahan manapun, ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan kebaikan-kebaikan tersebut, memanfaatkan hal-hal tersebut dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Tapi percayalah, semua ya seperti tadi, bahwa kebaikan akan selalu muncul sebagai kebaikan dan kejahatan pasti akan terlihat sebagai kejahatan. Tinggal tunggu waktu dan kemudian itu akan terungkap dengan sendirinya, atau bahkan lebih cepat karena adanya moral yang solid dan kemudian terungkap itu melalui media-media yang saat ini, seperti yang saat ini kita lihat bersama-sama. Kadang kalau hakim belum memutuskan, ternyata media sudah memvonis itu, dan kemudian itu yang kemudian tersiar atau spreadsheet-nya itu langsung keluar dan kemudian menjadi viral dan akhirnya terkena sanksi. Ada banyak kasus kejadian seperti itu. Nah, begitu barangkali sekilas. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan atau apa, silahkan. Boleh. Tentang esprit de corps. Jadi ini menyangkut solidaritas, persaudaraan, dan rasa memiliki. Siap, ya ini kan pemberian apa? Siap. Silakan, barangkali ada tanggapan atau apa, silakan. Moral, suatu kesatuan dalam bentuk jiwa korsa yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan untuk mendukung istilahnya fellowship, apa ya namanya, persekutuan. Nah, gitu. Jadi kita bersekutu itu dalam kebaikan. Dalam konteks kebaikan ya. Saya tidak menerjemahkan itu dalam konteks yang di luar daripada konteks kebaikan. Sebenarnya tujuannya baik. Nah, pemanaan-pemanannya itu ya akan kembali kepada diri masing-masing oleh kelompok-kelompok atau individu yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi. Jiwa korsa memang harus diakui karena itu sudah ada dari dulu, dan itu adalah bentuk-bentuk yang menerjemahkan konsep kebaikan, bukan dalam rangka untuk diciptakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, tindakan-tindakan yang buruk begitu. Aduh, sebentar. Anak jangan nangis dulu, ini lagi ngajar, bentar. Ya. Silakan barangkali ada tanggapan Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu lagi, Bapak kakak-kakak sama adik-adik mahasiswa. Biar tampil lebih muda. Ada? Oke, nampaknya nggak ada ya. Berarti Cukup Bapak. cukup ya. Secara sekilas nanti bisa ditonton lah. Saya ada rekomendasi, itu ada film dari Filipina, itu ada khusus filmnya tentang kadet atau militer di sana. Itu 2014. Memang judulnya memang Esprit de Corps. Itu menarik. Sekarang sudah gratis, bisa diunduh kalau ada wifi bebas ya. Sambil nonton itu seru filmnya juga.
Dan banyak contoh karena di sini kita dalam kondisi selama masih hidup di dunia kita harus tetap belajar, jangan cepat puas karena ya kita adalah manusia memang hidup di dunia dituntut untuk selain bertakwa ya kita belajar karena jika tidak ya namanya sombong kalau dan keselamatan pasti jauh kalau misalnya orang-orang sombong. Nah begitu apa namanya sekilas info. Baik kalau begitu terima kasih banyak atas perhatian intensinya. Kemudian kita akan ketemu lagi setelah libur Lebaran pada kesempatan ini karena ini pertemuan terakhir sebelum kita menunaikan ibadah Id masing-masing untuk yang Muslim. Saya mohon maaf atas segala hilaf jika terdapat hal-hal ucapan, perbuatan, perkataan dan semua mahasiswa saya sudah maafkan karena saya yakin semua mahasiswa saya adalah orang-orang yang baik. Jadi kita impas kosong-kosong. Mudah-mudahan diijabah semua keinginan kita. Amin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak perhatiannya. Kita ketemu lagi berapa minggu ke depan lah, 1 bulan, enggak 1 bulan. Pokoknya beres Lebaran aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang bagus untuk UTS. Ya, semua punya kesempatan yang baik. Jadi manfaatkan dengan baik materi-materi ini. Serasanya jika diperhatikan pasti akan memberikan pengetahuan untuk ya minimal untuk menjawab UTS lah. Dan kemudian nanti diakumulasi nilainya UASnya juga bisa bagus, nilainya bisa sempurna, cepat lulus gitu ya. Demikian hari ini, terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.